Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita umur sehingga kita masih bisa ketemu meskipun secara virtual. Kadang itu saya membayangkan ya, bagaimana kalau tadi pas bangun, ternyata yang di depan kita itu bukan tembok, melainkan malaikat gitu ya, mungkar dan nakir. Wah, itu kan serem gitu. Jadi Masya Allah, Allah masih memberikan kita kesempatan ya untuk ketemu meskipun secara virtual seperti yang Ustazah tadi sampaikan. Yang kedua kalinya, salawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, manusia paling keren yang pernah Allah ciptakan, yang diutus untuk manusia sebagai rahmatan lil alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada beliau, kepada para sahabat, kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Sebelum mulai, saya ingin memberi beberapa permakluman ya kepada moderator, kepada para asatis yang hadir di sini. Nanti kemungkinan saya jeda maksudnya semenit karena saya lupa bawa ngambil charger laptop. Jadi mungkin nanti saya izin dulu 1 menit untuk ngambil charger. Tapi ini masih sekitar 40 menit, masih bisa lah, insya Allah. Yang kedua nanti mungkin kita ada break, insya Allah ya, nggak tahu, tergantung jadwal salat subuh. Saya kurang tahu nih azan di Istanbul jam berapa, karena baru subuh pertama. Jadi nanti mungkin permakluman ya pada moderator, kalau ternyata di tengah-tengahnya azan, saya izin bentar sholat. Disampaikan aja. Itu begitu. Beberapa hari yang lalu, Ustaz Mamduh tuh menghubungi saya lewat WhatsApp, meminta untuk menemani adik-adik di SIT Anak Soleh untuk ketemu-ketemu untuk berbagi beberapa hal. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada SIT Anak Soleh, kepada Ustazah Yufi selaku kepala sekolah, kepada para ustadz dan ustazah yang luar biasa, Masya Allah, telah memberikan kesempatan yang meskipun saya nggak bisa apa-apa, tapi tetap aja dipercaya untuk ketemu sama adik-adik. Saya pribadi baru pernah sekali ke SIT Anak Soleh, baru pertama kali. Iya, baru sekali, dulu ngambil anak panah di Ustaz Fitrah, minjem. Oh, 2 kali ya, 2 kali. Tapi nggak pernah mungkin ketemu ini ya, karena ini SMA apa SMP, Ustaz? SMP. Oh, SMP-nya. Berarti belum pernah ya, karena murid baru, mungkin ada sebagian yang baru, jadi belum ketemu. Insya Allah hari ini kita akan bahas beberapa hal tentang makna hijrah. Kemudian kita juga akan sedikit bahas beberapa sejarah, sehingga kita ini nggak butuh sejarah sebagai generasi muda Islam. Beberapa waktu yang lalu, alhamdulillah kita baru selesai mengadakan memperingati ya Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Berarti ini sudah 75 tahun sejak Presiden Soekarno itu mengucapkan proklamasi ya, mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 95. 75 tahun itu bukan waktu yang sebentar, itu waktu yang lama. Kemudian kemarin ya kalau tidak salah kita tepat berada pada tanggal 1 Muharram, itu tahun barunya di kalender yang kita anut, yaitu kalender Hijriah. Dulu saya sempat bertanya-tanya, kenapa yang digunakan di pertanggalan Hijriah itu adalah momen hijrahnya para sahabat ke Yasrib. Padahal ada banyak sekali peristiwa besar dalam Islam yang bisa digunakan sebagai nama gitu. Kenapa namanya harus tahun Hijriah? Kenapa momen itu yang dijadikan sebagai model atau sebagai ikon dari kalender Islam? Karena ternyata
ada banyak sekali peristiwa besar selain itu. Misalkan peristiwa diutusnya Rasulullah, peristiwa diutusnya Muhammad bin Abdullah menjadi Rasulullah yang terakhir, itu kan peristiwanya gede, momentumnya bagus. Kemudian ada peristiwa Isra Mi'raj, nah itu lebih keren lagi, naiknya Rasulullah SAW ke langit, itu kan peristiwa besar. Tapi kenapa justru yang dijadikan momen dalam sistem perkalenderan kita adalah momen hijrah dari sahabat ke Yasrib? Ternyata kata beberapa buku yang saya baca adalah karena momen ini sangat memberikan perubahan yang sangat besar. Momen hijrah itu adalah momen yang sangat memberikan perubahan besar, baik kepada para sahabat maupun kepada generasi-generasi berikutnya, kepada generasi tabi'in dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itulah kenapa kemarin asatis-atasisnya di SIT Anak Soleh memberikan tema ini, karena memang tema hijrah dan tema kemerdekaan itu adalah tema yang menarik, dan juga mumpung momennya berdekatan sama-sama di bulan Agustus, nah, jadi kita ngomongin itu. Yang kedua, sebelum mulai materi, permakluman yang kedua adalah saya nggak pakai slide PowerPoint. Jadi kepada para santri yang mengharapkan, oh, mana nih slide-nya? Mohon maaf, slide-nya kemungkinan nggak bakalan ada karena ada satu dan lain hal. Jadi karena tiba-tiba harus ke Istanbul, harus nyiapin satu, ini banyak, harus ngeplay visa dan lain-lain, harus packing koper dan lain-lain, jadi nggak sempat. Cuman sempat searching sedikit tentang materi. Manggilnya apa ya, anak-anak ketuaan? Anak-anak ya manggilnya, Ustaz. Kalau di itu, anak, santri, atau siswa? Ustaz Adik-adik aja. Zakaria. Oh, adik-adik. Biar lebih kerap ya. Adik-adik sekalian, dulu ketika kita SD ya mungkin, atau SMP yang sudah kelas 2 atau kelas 3, mungkin kita pernah diajari oleh guru-guru kita bahwa Indonesia itu sebelum merdeka itu pernah dijajah sangat lama. Berbeda pendapat di antara para ahli, namun angkanya itu berkisar sekitar 350 sampai 360 tahun. Kata guru-guru. Termasuk guru-guru saya ketika SD, SMP, SMA, termasuk beberapa orang dosen saya ketika kuliah dulu bilang bahwa Indonesia itu sebelum merdeka dijajahnya 350 tahun. Padahal menurut para ulama Indonesia, bahwa Indonesia itu bukan dijajah selama 350 tahun, tapi Indonesia itu berjihad selama 350 tahun. Kenapa dikatakan berjihad dan bukan terjajah? Nah, ini sesi pertama pada pembahasan kita pagi ini, insya Allah. Sebelum menjawab soal itu, tentang 350 tahun berjihad, saya ingin menceritakan kembali sebuah kisah yang cukup terkenal ya di dunia internasional, sampai di Eropa itu dipelajari, di Amerika dipelajari, bahkan di Asia juga dipelajari. Indonesia termasuk yang mempelajari kisah ini, yaitu kisah pendaratan pertama seorang pelaut asal Portugal bernama Christopher Columbus. Di beberapa buku SMA saya pernah menemukan bahwa Christopher Columbus ini dikatakan sebagai penemu benua Amerika. Nah, jadi kisahnya kayak gini. Christopher Columbus itu adalah pelaut dari Portugal. Christopher Columbus ini bekerja pada kerajaan Portugis saat itu. Kemudian idenya sederhana. Christopher Columbus itu ingin mencari jalan tercepat ke India. Ingin mencari jalan tercepat ke India. Jadi dari Portugal pengen langsung ke India. Awalnya itu. Ternyata nyasar. Belum nyampe India, tapi langsung ke sebuah benua yang hari ini kita kenal sebagai Amerika. Nah, itu kisah pendaratan Christopher Columbus. Saat itu, Christopher Columbus itu datang ke India, awalnya kan mau ke India, niatnya itu mau mencari emas, karena dulu India itu terkenal dengan ladang emas, emas banyak banget. Dan itu bisa menjadi pundi-pundi kekayaan untuk kerajaan Portugal. Jadi ketika sampai di Amerika, Christopher Columbus itu menyangka itu adalah India. Wah, gitu sudah sampai nih di India. Padahal itu adalah benua Amerika. Tapi Christopher Columbus dan pasukannya menyangka itu adalah India. Semoga bisa dipahami ya. Saat itu di benua Amerika itu sudah ada sekitar 200.000 penduduk asli.
yang kita kenal sebagai orang-orang Indian di Amerika tuh. Ada sekitar 200.000, banyak banget yang sudah selama ratusan tahun sudah menetap di situ. Ketemu dengan Christopher Columbus, karena Christopher Columbus ini menyangka itu adalah India, dikira orang-orang ini adalah orang-orang India juga. Dia nggak tahu kalau itu adalah orang-orang Indian, bukan India. Nah, akhirnya Christopher Columbus interogasi tuh satu-satu. Mana emas kalian? Mana emas kalian? Nah, orang-orang Amerika ini bingung. Penduduk asli Amerika ini bingung. Emas apa? Karena kami bukan India, kami Amerika, nggak punya emas. Emas apa? Tapi Christopher Columbus terus menginterogasi. Hingga akhirnya Christopher Columbus kemudian melakukan genocide, kalau dalam bahasa Inggrisnya. Jadi diperangin gitu ya. Diperangin orang-orang penduduk asli ini karena mereka nggak mau menyerahkan emas, akhirnya diperangi oleh Christopher Columbus dan populasi penduduk asli Amerika itu turun drastis. Yang tadinya 200.000 itu turun jadi 200 orang. Bisa dibayangkan ya, adik-adik sekalian, 200.000 setelah dibunuh-bunuhin oleh Christopher Columbus, turun jadi 200. Tanpa ada perlawanan dari penduduk asli Amerika. Ini pertama. Nanti kita akan bandingkan dengan kondisi yang ada di Indonesia. Yang kedua, ada sebuah benua di dunia ini namanya Australia. Beberapa orang menggolongkan itu sebagai pulau terbesar, tapi kita sepakatilah itu adalah benua Australia. Di benua Australia itu pelajaran kelas 5 SD ada sebuah suku asli Australia namanya aborigin, suku kulit hitam, suku asli Australia. Masih ada hubungannya dengan suku Papua di Indonesia. Ketika dulu orang-orang Inggris, kerajaan Inggris datang ke Australia, mereka itu sama seperti yang dilakukan oleh Christopher Columbus. Mereka itu mengusir-ngusir penduduk asli, diusir-usir sampai mereka harus hidup di hutan-hutan. Mereka itu banyak yang meninggal dunia karena peperangan melawan Inggris dan seterusnya dan seterusnya. Sampai akhirnya saat ini jumlah suku aborigin, penduduk asli Australia itu sangat dikit banget karena sebagian besar sudah meninggal dunia, sebagian besar itu sudah terpinggirkan, sampai-sampai pemerintah Australia itu mengkategorikan mengkategorikan orang-orang aborigin ini sebagai hewan langka, padahal manusia. Nah, kayak gitu. Belajar dari dua fenomena ini, kita bisa lihat bedanya dengan Indonesia. Indonesia 350 tahun itu tetap ada perlawanan. Nggak pernah nyerah tuh selama 350 tahun. Beda dengan Amerika. Beda dengan Australia. Amerika itu nggak sampai 350 tahun. Enggak. Cuman beberapa tahun saja, mereka itu dari 200.000 langsung jadi 200 orang. Karena yang lain menyerah duluan. Nggak ada yang mau jihad. Nggak ada yang mau melawan. Sama seperti di Australia, menyerah juga dengan penjajahan Inggris. Indonesia beda. Indonesia itu 350 tahun. Kok nggak nyerah-nyerah? Nah, ini bedanya Indonesia. Jadi lebih tepatnya, 350 tahun sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, itu bukan masa penjajahan. Itu adalah fase jihad fisabilillahnya Indonesia. Jadi yang ingin saya sampaikan pertama-tama di sini adalah kita perlu berbangga jadi bangsa Indonesia ya. Kita itu bangsa pejuang. Kita itu bangsa yang tidak cepat menyerah. Antum bayangkan, kita tuh 350 tahun berjuang, nggak nyerah-nyerah. Datang Portugis, kita lawan. Datang Inggris, lawan. Datang Belanda, datang Jepang. Datang Belanda lagi, agresi kedua. Tetap aja kita bertahan sampai akhirnya 350 tahun kemudian kita tuh merdeka. Maka kita ini bangsa pejuang. Nah, kalau ada di antara kita yang mungkin ngerasa, saya ini dulu bangsanya terjajah, makanya sekarang mental saya ini mental yang terjajah. Enggak gitu, itu salah besar. Itu adalah pemikiran yang perlu kita ubah dari sekarang. Mumpung adik-adik ini masih SMP. Jadi hilangkan tuh mental-mental dulu Indonesia bangsa yang terjajah. Enggak, hilangkan. Mulai bentuk bahwa Indonesia itu tidak pernah dijajah. Indonesia itu 350 tahun berjihad. 350 tahun berjuang. Bukan terjajah. Nah, itu bedanya Indonesia dengan negara-negara lain. Dan Indonesia itu merdeka itu prosesnya panjang banget, 350 tahun. Dan Islam sebagai agama kita, agama rahmatan lil alamin,
itu mengambil peran yang sangat penting dalam pemerdekaan Republik Indonesia. Banyak banget ulama-ulama, banyak banget pondok pesantren, banyak banget santri-santri yang ikut berjuang. Contohnya misalkan yang paling terkenal perjuangan Jenderal Sudirman dan Pangeran Diponegoro misalkan. Aduh. Saya yakin semua udah tahu ya nama-nama ini. Kita ambil contoh Jenderal Sudirman. Jadi kalau adik-adik tahu penulis novel Ayat-Ayat Cinta itu Habibur Rahman El-Shirazi, beliau itu ketika dulu ngadain bedah buku Ayat-Ayat Cinta, beliau itu bercerita tentang Jenderal Sudirman. Jadi Jenderal Sudirman itu terkenal salah satu jenderal yang paling susah ditangkap oleh Belanda, paling susah. Jadi dicari di situ nggak ada, dicari di situ nggak ada, mau ditangkap lolos terus. Dan Jenderal Sudirman ini menerapkan perang gerilya. Perang gerilya itu perang yang sembunyi-sembunyi. Jadi tiba-tiba pasukannya ada di situ, tiba-tiba pasukannya nanti ada di sini, oh macam-macam. Jadi ketika kepemimpinan Jenderal Sudirman, itu orang-orang asing itu, orang-orang Belanda mengalami kerugian yang sangat banyak. Hanya karena ada Jenderal Sudirman dan prajuritnya. Dan Jenderal Sudirman ini merupakan seorang muslim yang taat. Di beberapa buku sejarah itu dicatat bahwa Jenderal Sudirman dan para prajuritnya itu selama peperangan, di sela-sela peperangan, Pangeran Diponegoro, Jenderal Sudirman itu sering tiba-tiba berbuat sesuatu yang di luar ekspektasi. Contohnya misalkan pernah Jenderal Sudirman berada di sebuah desa, kemudian tiba-tiba Jenderal Sudirman bilang, ayo kita keluar dari desa ini. Tiba-tiba ngajakin keluar. Prajuritnya kan bingung, ada apa nih tiba-tiba kita keluar? Ternyata kata Jenderal Sudirman, ya udah nggak apa-apa kita keluar aja. Ternyata benar, beberapa saat setelah Jenderal Sudirman keluar, ternyata desa tersebut dibombardir oleh pasukan-pasukan Belanda. Padahal Jenderal Sudirman sudah keluar. Nah, itu dalam Islam dikenal sebagai firasatul mukmin, firasah orang-orang mukmin, dan itu hanya didapatkan oleh orang-orang yang soleh. Contoh lain, misalkan para pejuang Islam, Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ini juga salah satu pemimpin perang Islam di Indonesia yang sulit banget ditangkap dulu ya, jadi sangat disegani oleh Belanda. Pangeran Diponegoro ini dan prajuritnya, itu di buku-buku sejarah yang saya baca, banyak ahli sejarah yang mencatat bahwa Pangeran Diponegoro dan prajuritnya di sela-sela perang, di sela-sela pertempuran, mereka itu belajar tafsir. Jadi misalkan perangnya di pagi hari, nyerang misalkan nyerang benteng musuh, nanti sorenya mereka akan belajar tafsir, besoknya nyerang lagi. Intinya terus di antara satu pertempuran dengan pertempuran lain, di antara satu penyerbuan dengan penyerbuan lain, di antara satu jihad dengan jihad yang lain, ternyata Pangeran Diponegoro dan prajuritnya itu belajar agama. Mereka tuh belajar tafsir, mereka tuh belajar Al-Quran, mereka tuh belajar ilmu agama, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi nilai-nilai Islam itu selalu menemani perjuangan-perjuangan para pendiri negara ini. Bangga kita tuh, kita pertama adalah bangsa Indonesia. Kita adalah bangsa yang perjuangannya itu keren banget. Kita bahas bangsa pejuang. Yang kedua, plus-plusnya kita adalah seorang muslim. Kemudian Indonesia ini dibangun oleh nilai-nilai Islam. Dimerdekakan juga oleh ulama-ulama, Pangeran Diponegoro, Jenderal Sudirman, belum lagi Cut Nyak misalkan, dan seterusnya, dan seterusnya. Banyak banget pahlawan-pahlawan Islam asal Indonesia yang kalau kita pelajari sejarahnya tuh keren. Ya, itu tadi kisah tentang Jenderal Sudirman dan Pangeran Diponegoro ketika fase-fase persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Ketika kita masih jihad dengan orang-orang yang datang yang berniat untuk menjajah tadi. Jadi memang 350 tahun itu
bukan waktu yang sebentar. Indonesia itu bukan dijajah sekali lagi selama 350 tahun, enggak. Tapi Indonesia itu selama 350 tahun itu berjuang dan berjihad. Dan itu banyak diinspirasi oleh tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh Muslim seperti Jenderal Sudirman, kemudian Pangeran Diponegoro dan seterusnya dan seterusnya. Jadi patut bangga kita nih, antum, adik-adik sekalian, antum sebagai generasi muda Indonesia plus sebagai seorang Muslim, harusnya kita lebih bangga lagi gitu ya dengan Indonesia. Dulu saya masih ingat itu, waktu saya SD, kebetulan saya SD itu di sebuah desa di Lombok Timur. Dulu SD kelas 1, kelas 2 itu saya masih ingat guru-guru saya itu bukan nulis sih, nyuruh bawa lidi. Jadi dulu kami sering ke sawah ngambil daun-daunan kelapa gitu, terus lidinya itu kami bersihin, terus kami potong seukuran 1 jengkal, diikat sebanyak 100. Itu ada 100 lidi, kita ikat pakai karet gelang, terus itu dibawa ke sekolah. Itu buat belajar ngitung. Jadi misalkan 10 tambah 10, itu kita hitung dulu lidinya, 1, 2, 3, 4. Ada yang nggak punya lidi tuh pakai kerikil, pakai batu kecil-kecil tuh ditulis. Masih SD tuh. Lebih jauh mundur lagi ketika zaman kakek-kakek antum, misalkan ya ketika zaman kakek antum mungkin ada yang sekolah. Dulu itu ada istilahnya sabak. Sabak itu adalah papan kayak papan tulis, cuman ukurannya tuh kayak iPad, kalau sekarang tuh kayak ukuran tab. Itu dipakai nulis pakai kapur atau pakai arang dan sejenisnya, pakai batu apung ditulis. Nanti selesai nulis itu langsung dihapus. Jadi nggak kayak antum sekarang, masya Allah ya. Zaman dulu tuh susah banget, fasilitas nggak ada, komputer belum ada, kertas Sabar, masih mahal, kalkulator juga sabar, belum ada. Biasa, apalagi iPad ya, apalagi smartphone kayak ini nggak ada. sabar. Zamannya Ribet HP-nya. zamannya lebih dulu Imam Asy-Syafi'i contohnya, kalau antum tahu ya, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau itu ketika kecil tinggal sama ibu. Imam Asy-Syafi'i itu tinggal dengan ibunya. Um, Beliau sudah hafal Al-Quran sejak umur 7 tahun. Dan Imam Asy-Syafi'i itu tinggal di keluarga yang sangat sederhana, bisa dibilang miskin ya. Um, jadi saking kekurangannya beliau secara ekonomi, beliau itu kesulitan beli kertas. Yeay. Kesulitan beli kertas tuh Imam Asy-Syafi'i waktu kecil. Jadi bagaimana caranya? Ibunya Imam Asy-Syafi'i, ibunya Imam Asy-Syafi'i dulu sering pergi ke tengah padang pasir atau ke tempat pemotongan hewan. Ibunya Imam Asy-Syafi'i nih. Ibunya Asy-Syafi'i pergi ke tempat pemotongan hewan atau ke tengah padang pasir mencari tulang belulang. Jadi tulang-tulang unta itu dikumpulin, tulang kambing yang agak lebar itu dikumpulin, kemudian dibersihin tulang-tulangnya, kemudian diberikan kepada Asy-Syafi'i untuk dipakai buat nulis. Jadi Imam Syafi'i dulu sering nulis di tulang-tulang karena nggak mampu beli kertas. Saking miskinnya Imam Syafi'i. Kemudian kalau bukan tulang, maka ibunya Imam Syafi'i ini akan pergi ke kantor-kantor pemerintahan. Kayak kantor gubernur lah ya, kalau sekarang kantor gubernur atau kantor bupati. Pergi ke situ untuk mencari kertas bekas. Jadi kertas-kertas bekas yang masih ada bagian kosongnya, itu sama ibunya Imam Asy-Syafi'i dikumpulin tuh jadi satu. Dikumpulin terus diikat jadi satu, jadi bundelan kertas gitu. Jadi kayak buku tulis lah kalau sekarang ya. Tapi itu kertas bekas semua dikasih ke Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i itu nulis di bagian-bagian yang kosong. Sampai sekarang tuh bisa dilihat. Jadi kalau dilihat buku-buku tulisannya Imam Syafi'i, itu banyak banget yang di halaman depannya itu tulisan Asy-Syafi'i, tulisan Imam Asy-Syafi'i, di bagian belakangnya itu adalah apa sih kayak laporan-laporan kantor kayak gitu, karena memang kertas-kertas yang digunakan Imam Syafi'i ketika masih kecil untuk belajar itu adalah kertas-kertas bekas yang diberikan oleh ibunya, hasil diambil atau dipungut lah ya, dipungut dari kantor-kantor pemerintahan. Jadi patut disyukuri hari ini ya, Masya Allah kita hidup di zaman yang serba gampang menurut saya. Kita buku tuh murah banget ya.
antum tinggal ke Alfamart itu kayaknya nemu deh buku tulis. Atau tinggal ke Indomaret, atau nggak perlu ke Indomaret, antum tinggal bilang ke Umi atau ke Abi, nanti dibelikan buku, nggak cuma satu, kadang bisa 10, kadang bisa 20 buku. Itu baru buku doang tuh. Belum antum difasilitasi misalkan dengan HP, seperti saat ini, kita bisa ketemu, saya di Turki, antum di Indonesia ini bisa ketemu. Terus belum punya laptop, belum punya iPad, macam-macam lah ya. Ada yang punya MacBook, macam-macam. Jadi kita patut bersyukur ya, kalau Imam Asy-Syafi'i aja bisa gitu. Kita harusnya lebih bisa dari itu. Karena Imam Syafi'i dulu nggak punya kertas, sementara kita punya kertas. Dulu zaman-zaman dulu nggak ada komputer, kita punya komputer. Dulu nggak ada internet, sekarang kita ada internet. Maka secara logika sederhana, harusnya tuh kita bisa gitu loh. Kita harusnya bisa lebih lebih bagus ketimbang mereka. Lebih semangat untuk menuntut ilmu ketimbang mereka. Terus tantangan kita apa nih? Kan sekarang ini udah semua ada nih, berarti kita nggak ada tantangan dong. Kita fasilitas ada, informasi banyak, asatis kita tuh baik-baik banget, tinggal nanya lewat HP pasti dijawab. Terus tantangannya apa? Berarti nggak ada tantangan dong. Oh, salah. Justru hari ini yang banyak banget tantangan. Misalkan untuk yang Ikhwan, kemungkinan ya kalau saya tebak-tebak Ikhwan nih suka main game di gadget masing-masing. Ada yang main PUBG, ada yang main Free Fire mungkin, ada yang main Mobile Legends, macam-macam. Dan semua itu adalah tantangan ternyata. Menurut beberapa survei, ketika pandemi ini ya, siswa itu lebih banyak ngabisin waktu di gadgetnya untuk main game ketimbang untuk belajar. Tapi saya yakin ya, santri-santri SIT anak soleh itu kayaknya lebih lebih suka belajar pakai HP ketimbang push rank. Jadi tantangannya itu, tantangan saat ini itu justru tantangan dengan fasilitas. Kita tuh banyak dikasih fasilitas, tapi justru menggunakan fasilitas ini bukan untuk belajar, tapi untuk sesuatu yang lain. Apakah nggak boleh kita main game? Boleh, boleh banget. Saya main game meskipun udah S2 di Eropa, tetap main game. Saya tetap push rank. Cuman kan yang jadi problemnya adalah harus bisa ngatur waktu. Kapan kita boleh main game dengan gadget, kapan kita harus belajar. Jadi tantangannya itu. Tantangan lain misalkan arus internet. Internet itu ibaratnya itu pisau bermata dua. Salah dikit kita pakai, itu bisa jari kita yang terluka. Karena di internet itu subhanallah tuh banyak hal-hal yang macam-macam. Mulai dari yang positif sampai negatif. Mulai dari belajar Al-Quran sampai belajar merakit bom, itu ada di internet. Nah, antum sebagai generasi muda yang dengan fasilitas yang sangat banyak, itu harus bisa memfilter tuh. Kalau antum merasa saya nggak bisa tuh, saya nggak tahu mana yang bagus, mana yang jelek di internet. Nah, di situ antum harus bertanya, harus konsultasi sama ustadz-ustazahnya, atau bertanya kepada orang tuanya, pada abi dan umi, kepada ayah sama bunda. Ayah ini boleh nggak? Ibu ini boleh nggak? Ustazah ini boleh apa enggak? Ustaz ini boleh apa enggak? Nanti ustaz-ustazah antum, kemudian abi dan umi antum nanti akan ngasih tahu tuh, oh ini yang boleh, silakan dipelajari, ini yang nggak boleh. Kayak gitu. Jadi pada akhirnya ngomongin soal hijrah juga ya, semua hal yang kita lakukan itu adalah tentang hijrah. Dan semua orang itu sedang ada pada hijrahnya masing-masing. Hijrah satu orang dengan hijrah orang lain itu bisa jadi beda-beda. Tapi intinya, kesimpulannya, hijrah itu adalah berubah dari sosok yang sebelumnya tidak baik jadi sosok yang baik. Berubah dari sosok seseorang yang baik menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Intinya hijrah kayak gitu. Dulu para sahabat dan Rasulullah SAW itu hijrahnya adalah berpindah dari tempat yang nggak terlalu suportif menjadi tempat yang sangat suportif terhadap dakwah Islam. Berhijrah dari Mekah ke Habasyah, kemudian berhijrah dari Mekah ke Yasrib atau ke Madinah saat ini. Hijrahnya orang tua kita adalah dengan terus bekerja memperbaiki kualitas hidup keluarga, misalkan dengan mencari rezeki halal, kemudian nyari biaya antum untuk sekolah,
ibu antum hijrahnya adalah dengan bangun pagi-pagi untuk nyiapin sarapan, itu adalah hijrah juga. Hijrahnya seorang ibu untuk menyediakan yang terbaik dan yang terbaik setiap hari kepada anaknya. Nah, gimana tuh hijrahnya seorang anak? Karena kita kan posisinya sebagai seorang anak. Hijrahnya seorang anak itu adalah uh, dengan menuju yang tadinya kebiasaan-kebiasaan buruk, kita beralih menjadi kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, itu hijrah versi kita. Nggak mungkin kita ngikutin hijrah versinya para sahabat. Misalkan, oh saya pengen hijrah kayak sahabat. Saya pengen pindah dari Lombok menuju Papua, misalkan jalan kaki kayak para sahabat gitu. Kaki nanti nyampe ke Lembar berenang gitu. Misalkan. Nggak gitu. Hijrah versi kita, hijrah versi siswa, versi santri saat ini adalah hijrah dari kebiasaan buruk ke kebiasaan baik. Hijrah dengan belajar agar tidak terjebak pada kebodohan selamanya. Jadi kita juga harus belajar. Belajar itu adalah salah satu bentuk hijrah paling bagus bagi seorang siswa pada zaman sekarang. Karena belajar itu adalah menghijrahkan seseorang, memindahkan seseorang dari kebodohan ke kepintaran. Dari yang nggak tahu apa-apa menjadi tahu sesuatu. Itu definisi hijrah yang ingin saya sampaikan. Dan yang paling penting ya tadi, hijrah dari kebiasaan buruk menuju kebiasaan baik. Misalkan yang kemarin waktu SD bangunnya kesiangan, sekarang tuh bangunnya jadi lebih pagi, bangunnya jadi tepat waktu. Yang kedulu ketika SD misalkan sholatnya masih telat-telatan, sekarang sholatnya jadi tepat waktu. Yang dulu main game seharian, sekarang udah bisa mengatur waktu. Nah ini bentuk-bentuk hijrahnya siswa, hijrah yang bisa dilakukan santri-santri SIT, siswa-siswa SIT anak soleh kayak gitu. Jadi nggak perlu hijrahnya tuh kayak gimana banget itu nggak perlu. Cukup merubah kebiasaan-kebiasaan buruk. Yang dulu tuh sering bangun kesiangan, harus disiram dulu misalkan pakai air sama uminya baru bangun. Nah, sekarang udah nggak, udah bisa bangun, malah dia yang bangunin uminya, bangunin abinya, ayo abi sholat tahajud. Nah itu Masya Allah tuh. Yang dulu tuh main game seharian gak kontrol, sekarang bisa ngatur waktu. Yang dulu berantem terus sama adiknya, misalkan oh sekarang dia yang jagain adiknya. Nah itu hijrah. Hijrah yang justru lebih cocok untuk siswa sekarang. Gitu. Carlo. Ini kayaknya gangguan deh video. Oh enggak. Nah, terkait masalah hijrahnya seorang siswa, kesimpulannya adalah salah satu bentuk hijrah paling utama bagi pelajar, bagi siswa adalah dengan belajar. Karena Masya Allah ya, belajar ini adalah bentuk hijrah. Hijrah itu luar biasa banget. Bukan hijrah dari satu kota ke kota yang lain, enggak. Bukan dari satu tempat ke tempat yang lain, enggak. Tapi belajar itu adalah hijrah dari kebodohan ke kepintaran. Dari nggak tahu apa-apa ke mengetahui sesuatu. Dari yang tadinya nggak mulia menjadi mulia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjanjikan derajat yang tinggi banget bagi orang-orang yang mau nuntut ilmu. Jadi makin banyak dia nuntut ilmu, nanti makin ini juga, makin tinggi juga tingkat kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk melihat tips belajar bagi siswa, itu akan jadi materi terakhir kita, insya Allah. Setelah itu nanti akan ada sesi diskusi. Jadi dulu kalau antum pernah dengar salah satu ulama besar, bahkan salah satu ulama paling besar ya yang pernah lahir di bumi, beliau itu namanya adalah Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi itu menulis banyak banget kitab selama hidup beliau. Bahkan kalau dihitung-hitung, jumlah halaman tulisan beliau itu lebih banyak daripada jumlah hari beliau seumur hidup. Lebih banyak. Karena dalam satu hari beliau tuh bisa nulis lebih dari satu halaman, bisa 2, 3, bisa 10 halaman dalam satu hari. Imam An-Nawawi ini berasal dari sebuah daerah bernama Nawa. Nah, itulah kenapa Imam An-Nawawi ini digelari Imam An-Nawawi, imam dari daerah Nawa. Banyak banget tuh sebenarnya kitab-kitab dari Imam An-Nawawi. Mungkin yang paling antum kenal itu ada Al-Arba'in An-Nawawi. Insya Allah dipelajari nanti di sekolahnya. Itu adalah 42 hadis pilihan dari Imam An-Nawawi. Itu dipelajari di
semua sekolah Islam, setahu saya pasti ada Arba'in An-Nawawi, terus ada Al-Azkar, kumpulan zikir-zikir Al-Azkar. Kemudian ada kitab yang paling fenomenal, ya salah satu kitab paling fenomenal yang beliau tulis itu judulnya Riyadhus Shalihin. Ini juga banyak banget dikaji sama orang-orang sampai sekarang. Udah ratusan tahun tetap aja dikaji. Nah, ada satu hal yang menarik tentang Imam An-Nawawi. Beliau itu menulis sebuah kitab syarah Sahih Muslim. Jadi kalau antum tahu Sahih Muslim, ada kitab kan namanya Sahih Muslim. Sahih Muslim ini ditulis oleh Imam Muslim. Uh, Kitab Sahih Muslim ini isinya tuh ada ribuan hadis. Di dalamnya tuh ada ribuan hadis, banyak banget. Dan itu disyarah, itu dijelasin oleh Imam An-Nawawi dalam sebuah kitab. Nah, kitab penjelasan Sahih Muslim ini disebut kitab syarah Sahih Muslim, yang isinya menjelaskan ribuan hadis yang ada di kitabnya Sahih Muslim tadi. Dulu kalau kita nulis, adik-adik sekalian, kalau kita nulis itu kita harus ada istilahnya referensi. Misalkan saya mau nulis karya ilmiah, misalkan ya kayak kemarin kakak-kakaknya di SMA IT anak soleh itu presentasi. Misalkan saya mau nulis karya ilmiah, maka saya itu perlu referensi. Harus lihat buku dulu tuh. Oh, menurut Ustaz Fitrah dalam bukunya begini-begini. Beliau berpendapat seperti ini. Harus lihat dulu tuh bukunya Ustaz Fitrah kayak gimana. Menurut Ustazah Yufi, definisi apa misalkan definisi metamorfosis adalah ini. Itu harus lihat bukunya dulu. Jadi harus beli bukunya bertumpuk-tumpuk, harus baca dulu bukunya, buka lagi. Itu baru bisa nulis buku. Tapi Imam An-Nawawi ketika menulis syarah Sahih Muslim, beliau itu nggak lihat buku. Sama sekali nggak lihat buku. Jadi beliau pure, murni menulis syarah Sahih Muslim itu dengan hafalan. Jadi beliau itu hafal ribuan hadis yang ada di Sahih Muslim, kemudian beliau gunakan hafalan beliau itu untuk menulis syarah Sahih Muslim. Jadi beliau nggak punya bukunya Imam Muslim itu nggak punya ketika nulis syarah Sahih Muslim. Beliau tuh hanya mengandalkan hafalan. Nah, luar biasanya lagi Imam An-Nawawi itu beliau itu saking cintanya sama ilmu, saking sukanya belajar, beliau itu sampai sering lupa makan. Terus saya tunda dulu ya. Ustaz Zakaria ada di sini apa? Atau moderator? Ya, Ustaz. Ya. Saya izin ambil charger dulu bentar di kamar saja. Oh, Ini betul, udah betul. low bat. Apa Ustaz? Ya, sambil menunggu pemateri kita lagi, siapkan pertanyaan terbaik antum semua, ya, untuk menggali informasi lebih jauh, ya. Silakan nanti ditanyakan terkait dengan kemerdekaan dan tentang hijrah seperti apa, ya. Versinya tentunya versi siswa, ya, pembelajar, ya. Itu nanti silakan dicatat poin-poinnya juga, kemudian silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan siapkan dari sekarang, ya. Dan silakan informasikan ke teman-teman juga, masih banyak yang belum hadir ini. Ya. Sambil kita nunggu. Jadi sedikit terkait dengan ini, sambil menunggu ya. Jadi review sedikit materi tadi. Jadi kita harus bangga dengan keindonesiaan kita, karena kita dalam 3,5 abad kita berjuang bukan terjajah, sebagaimana bangsa-bangsa yang sudah dijajah, ya, maksudnya yang sudah dikuasai. Dan itu terkait dengan ini, kita harus bangga dengan Indonesia, karena para pejuang kita, ya, berjuang 3,5 abad dalam kemerdekaan, dan itu kita harus syukuri. Dan kemudian hijrah versi ya, belum datang, ya, dengan kita belajar sungguh-sungguh, ya, bagaimana dari kebodohan sampai kepada pengetahuan. Itu terkait dengan sedikit terkait materi pagi ini. Sambil kita nunggu pemateri, ya. Oh ya, diinformasikan juga nanti di akhir sesi, ya. Nanti di akhir sesi kita akan ada launching BPI, ya.
kita akan launching BPI terkait dengan BPI daring kita. Itu nanti disampaikan oleh Ustaz Fitra. Yaitu terkait dengan agenda kita pagi hari ini. Kita akan launching BPI. Jadi mohon tetap standby di grup Zoominar ya. Ya sudah hadir Zurhalki. Jasas, Afan. Menunggu lama. Ya, disilakan Kak Zur. Ya, mohon maaf nih ngecek-ngecek mata karena semalam tidur 2 jam ya. Tidur 2 jam bangun untuk siap-siap nih mau ketemu SIT anak soleh, jadi harus siap-siap, harus rapi dulu. Jadi masih agak ngantuk-ngantuk dikit tapi nggak apa-apa. Sekali lagi saya mohon maaf ya, tadi sempat ketunda karena lowbat, jadi harus ngambil charger dulu, ketinggalan di kamar. Kita lanjut tadi soal Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi saking cintanya beliau terhadap belajar, saking cintanya beliau terhadap ilmu, beliau itu kadang sampai lupa makan. Saking demennya belajar gitu. Belajar terus. Kan kalau sekarang tuh banyak banget generasi muda yang kebalik. Saking sukanya main game sampai lupa makan, kan gitu. Kalau Imam An-Nawawi adalah kebalikannya. Beliau tuh saking sukanya belajar sampai lupa makan. Bahkan beliau itu dikisahkan, dicatat oleh para ulama, beliau itu makan itu hanya sekali sehari ketika sahur. Ketika sahur doang. Jadi waktu sahur itu beliau makan, sisanya itu beliau nggak makan. Belajar terus. Sampai beliau itu juga jarang tidur. Jadi selain jarang makan, beliau itu jarang tidur. Beliau tuh kerjaannya di kamar, baca buku, terus saking cintanya sama ilmu ya. Beliau itu pernah selama 2 tahun, kata beliau, selama 2 tahun itu beliau nggak pernah tidur di kasur, di depan beliau itu nggak pernah, selama 2 tahun. Beliau mengatakan, aku, kata Imam Nawawi, selama 2 tahun itu tidak pernah meletakkan tulang belakangku di tempat tidur. Jadi beliau itu ketika belajar, beliau belajar terus sampai kemudian beliau itu ketiduran di meja belajarnya, kemudian tidur di meja belajar. Ketika bangun, lanjut lagi belajar. Gitu terus. Beliau itu cuma istirahat di waktu sholat doang. Jadi beliau tuh belajar di meja belajar sampai ngantuk banget, nggak ketahan, terus tiba-tiba jatuh tidur gitu. Nanti bangun, lanjut belajar lagi, lanjut nulis, lanjut baca buku. Itu Imam An-Nawawi. Jadi nggak heran, Imam An-Nawawi itu adalah salah satu ulama yang karyanya itu paling besar sampai sekarang. Antum tanya misalkan kitab beliau Riyadhus Shalihin, kitab beliau Al-Azkar, terus Al-Arba'in An-Nawawi, itu sampai sekarang tuh masih dipakai. Beliau itu asalnya di wilayah Syria kalau nggak salah, sekarang tuh ya, wilayah Syria, negeri Syam. Beliau itu berasal dari negeri Syam, tapi kitab-kitabnya itu dipelajari sampai Amerika. Bahkan ketika kemarin masih di Polandia, saya tuh ada satu masjid di Polandia itu ada kitab beliau juga. Ada Al-Azkar, terus ada Al-Arba'in An-Nawawi. Jadi dipelajari oleh seluruh dunia karya-karya beliau itu. Nah, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga antum nanti ya, adik-adik sekalian, salah satunya atau kesemuanya, amin, itu bisa mengikuti jejak langkah Imam An-Nawawi. Nanti mungkin ada salah satu SIT anak soleh yang nulis buku misalkan, buku cara apa ya misalkan, cara berhenti kecanduan game, misalkan. Nanti itu bukunya dicetak sama Ustaz Fitrah, kemudian bukunya tuh disebar-sebar luasin. Oh, orang Amerika baca, anak-anak di Australia baca, kan keren terjadinya. Itu sosok Imam An-Nawawi. Nah, yang kita pelajari dari Imam An-Nawawi itu yang pertama, nah sekaligus tipsnya. Yang pertama itu adalah niat ya. Niat kita belajar itu karena apa? Niat itu bisa macam-macam, serius, bisa macam-macam. Ada yang niatnya belajar itu karena terpaksa. Kalau nggak belajar, Ustadz, saya itu dimarahin sama ibu di rumah. Saya itu dimarahin sama mama, dimarahin sama umi. Ada yang niatnya karena itu. Ada yang niatnya, saya takut sama Ustaz Zakaria misalkan. Nanti kalau nggak belajar, nggak ngerjain PR, nanti Ustaz Zakaria ngambek misalkan. Niatnya bisa macam-macam. Nah, niat ini yang perlu kita sama-sama perbaiki dari awal.
kita bareng-bareng niatin bahwa belajar itu niatnya untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar itu pengen nyari pahala. Masa iya sih kita belajar bisa dapat pahala? Bisa. Bahkan menurut ulama, termasuk salah satunya adalah Imam Malik, misalkan, beliau itu berkata bahwa belajar atau menuntut ilmu agama itu lebih utama daripada sholat sunnah. Bahkan gitu ya, ulama-ulama itu mengatakan seperti itu. Saking besarnya pahala seseorang yang nuntut ilmu apapun. Nuntut ilmu fisika, nuntut ilmu bahasa Indonesia, nuntut ilmu hadis, nuntut ilmu sirah, macam-macam. Nuntut ilmu bahasa Arab, macam-macam. Pahalanya besar banget yang disediakan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang pergi belajar. Jadi orang-orang yang menuntut ilmu pergi belajar. Nah, jangan diartikan orang-orang menuntut ilmu itu harus jalannya jauh gitu ya, dari Mataram pergi ke Lombok Timur. Nggak harus kayak gitu. Perjalanan menuntut ilmu itu sesederhana antum, adik-adik sekalian, bangun dari tempat tidur, berjalan ke meja belajar, itu juga disebut perjalanan menuntut ilmu. Dan itu ada pahalanya. Sesederhana kayak gitu. Jadi nanti kalau adik-adik bangun pagi hari, terus mandi, terus habis sarapan, nongkrong di depan laptop, buka Zoom buat belajar sama Ustaz Fitrah, itu masing-masing langkahnya itu dikasih pahala sama Allah kalau niatnya karena Allah. Kalau niatnya untuk ibadah. Kalau niatnya belajar buat nyari pahala, buat nyari ridho Allah. Pasti pahalanya gede banget itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah semangat ya. Harus semangat meskipun ya belajar di tengah pandemi itu kadang kurang seru gitu. Bisa jadi seru, bisa jadi nggak seru. Bisa jadi seru karena kita bisa matiin kamera ya. Kita nggak tahu tuh, Ustaz nggak tahu saya lagi ngapain karena saya matiin kamera. Ada yang sambil makan, mungkin ada yang sambil nonton TV. Walau alam, serunya mungkin di situ. Tapi nggak serunya kadang bisa ngantuk dan segala macam. Dan di sini semangat itu bisa dijaga ya, harus dijaga biar tetap semangat. Meskipun di tengah keterbatasan kondisi, kita tetap harus semangat belajar. Antum ingat-ingat lagi tuh, mungkin ada orang tuanya yang kerja jadi petani, ada orang tuanya yang kerja ngajar, harus pergi pagi, pulangnya nanti sore udah kecapean, terus uangnya dari gaji-gaji beliau itu digunakan buat bayar sekolah antum. Nah itu antum ingat-ingat lagi untuk menambah semangat belajar. Kasian gitu soalnya orang tua ya, udah nyari uang susah-susah untuk biaya kita belajar, malah kita yang nggak serius belajar. Itu yang kedua ya, semangat. Kalau antum lagi futur semangatnya, ya cobalah antum ingat lagi tuh cita-citanya apa. Dulu saya sering bilang ke santri-santri saya di SIT yang berbeda, SIT sebelah, bukan SIT antum, SIT lain. Nah, dulu saya ngajar di situ, saya sering bilang, antum tidak boleh melihat background keluarga antum itu apa. Karena yang penting itu adalah masa depan. Saya mengharapkan kita itu besok reuniannya tuh harus keren. Misalkan siapa di sini ya? Ambil random. Oh, ini ada Arvin misalkan. Ada namanya Arvin AR. Atau nama asli apa bukan. Ada Arvin AR misalkan. Saya ingin tuh 5 tahun dari sekarang, apa nggak usah 5 tahun ya, 10 tahun lagi nelpon Arvin atau nelpon Fahri Adiwa. Terus nanya tuh, Fahri Adiwa lagi di mana? Baru selesai sholat duha Ustadz. Sholat duhanya di mana? Di Menara Eiffel misalkan. Pengennya kayak gitu nanti. Jadi antum tuh menyebar ke seluruh dunia dan kita reuniannya lewat Zoom juga nanti. Jadi kita reunian Zoom-nya nanti ada yang di belakangnya tuh ada background tembok Cina, ada yang di belakangnya tuh ada Menara Eiffel, ada yang di belakangnya tuh ada Roma, macam-macam. Karena semuanya tuh pada kuliah jauh-jauh, semuanya tuh pada kerja di luar negeri semua misalkan. Nah, semangat-semangat untuk mengejar kesuksesan itu yang perlu antum ingat dari sekarang. Antum tuh perlu punya cita-cita dari sekarang, perlu punya target. Karena target itu fungsinya adalah ketika antum lemah, ketika antum lemes, hilang semangat, capek, antum tuh punya sesuatu untuk dikejar. Oh iya, saya ini cita-citanya mau pergi ke Universitas Islam Madinah misalkan. Jadi kalau antum ingat lagi target antum, antum akan semangat lagi. Yang berikutnya, ketiga adalah menjaga kesucian diri atau kebersihan diri. Ulama-ulama zaman dahulu, adik-adik sekalian, itu sangat betul menjaga kesucian mereka ketika proses belajar atau menuntut ilmu. Mulai dari kebersihan sama kesucian. Maksudnya begini, mereka itu sangat
memperhatikan halal haramnya makanan yang masuk ke tubuh mereka. Sangat banget. Jadi mereka tuh memastikan semua makanan yang mereka makan, yang masuk ke dalam tubuh mereka itu dipastikan harusnya halal, halal dan thayyib. Jadi kalau barang-barang syubhat yang misalkan antum ke SIT anak soleh tuh, terus antum masuk kelas, di meja, di dekat meja ada kerupuk yang jatuh misalkan. Nggak jelas nih siapa yang punya. Maka ulama-ulama dulu tuh nggak mau makan. Karena itu barang yang belum jelas. Siapa yang punya, ini hak siapa, halal atau enggak, ini syubhat apa enggak. Beliau tuh pasti nggak nyentuh, nggak mau makan. Saking hati-hatinya ulama-ulama dulu untuk tidak memakan sesuatu yang belum jelas kehalalannya. Kenapa? Karena nanti makanan itu, makanan halal itu kan makanan yang berkah, makanan yang baik banget untuk kesehatan tubuh. Itu sudah dibuktikan secara ilmiah bahwa makanan halal itu adalah makanan yang paling sehat ketimbang makanan yang non halal. Misalkan ada ayam, satu ayamnya itu disembelih dengan prosedur yang halal, disembelih dengan membaca nama Allah, disembelihnya di leher dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Kemudian dibandingkan dengan daging ayam yang non halal, misalkan yang dipotong pakai mesin atau yang dibunuhnya langsung direbus gitu misalkan, itu ternyata penelitian ilmiahnya dan banyak jurnal yang membahas soal itu, ternyata itu lebih sehat. Dagingnya itu jadi lebih sehat. Nah, daging halal itu atau makanan halal itu adalah makanan yang paling sehat. Nah, makanan yang paling sehat itu nanti akan membantu organ-organ tubuh kita itu untuk uh, produktivitas belajar. Jadi nutrisi-nutrisi dari makanan halal itu nanti masuk ke otak. Dari otak karena nutrisinya bagus, dia lebih lancar, lebih encer lagi, lebih mudah menyerap pelajaran, lebih cepat paham kalau dijelasin, dan seterusnya. Kemudian memastikan kita itu suci dalam hal bersih dalam hal ibadah. Maksudnya itu kita tetap rajin ibadah selama belajar. Nggak boleh juga saking semangatnya kita belajar, kita sampai ninggalin sholat, sampai ninggalin ngaji, sampai ninggalin puasa sunnah misalkan. Itu juga kurang tepat. Kita bisa ambil contoh misalkan di kisahnya Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari ini uh, salah satu imam besar dalam bidang hadis. Beliau itu punya satu kitab yang isinya kalau saya tidak salah itu ada 7.000 hadis. Dalam kitab itu ada 7.000 hadis, nama kitabnya adalah hadis Bukhari. Afwan, Sahih Bukhari. Nama kitabnya itu Sahih Bukhari, jumlah hadis di dalamnya itu ada 7.000. Jadi Imam Bukhari itu kalau yang saya baca itu punya ratusan ribu hadis. Beliau tuh menghafal ratusan ribu hadis, dan ratusan ribu hadis itu bukan hadisnya tok. Beliau tuh hafal sanad dan matannya. Beliau hadis ini, dari si fulan, fulan mendengar dari si fulan, fulan mendengar dari si fulan, terus sampai Rasulullah. Beliau tuh hafal ratusan ribu. Nah, dari ratusan ribu hadis itu beliau seleksi mana hadis yang paling sahih. Beliau seleksi dari ratusan ribu, diturunin jadi diseleksi jadi cuma 7.000 hadis yang paling sahih. Dan itu kata ulama kan dikatakan bahwa kita paling sahih, kita paling benar setelah Al-Qur'an adalah adalah Sahih Bukhari. Saking luar biasanya kitab ini. Nah, yang menarik adalah kisah penulisannya. Jadi beliau itu menulis 7.000 hadis. Beliau itu nulis satu-satu. Dari hadis pertama, hadis kedua, hadis ketiga. Nah, caranya yang unik. Jadi misalkan beliau nih nyeleksi nih dari 100 hadis misalkan atau dari 1.000 hadis, mau diambil satu hadis nih tentang puasa misalkan. Ada dari ribuan hadis mau diambil satu hadis tentang puasa. Beliau seleksi nih dari 1.000 hadis ini diseleksi, dapatlah satu hadis misalkan. Oh, ini hadis yang paling sahih. Insya Allah ini yang paling sahih. Maka caranya itu beliau sebelum menulis di kitab beliau itu akan sholat sunnah dulu. Jadi sholat sunnah 2 rakaat, baru nulis. Sholat sunnah dulu 2 rakaat, baru nulis satu hadis. Nanti nyeleksi lagi tuh 1.000 hadis. Sebelum nulis hadis kedua, beliau sholat sunnah lagi 2 rakaat. Terus gitu sampai hadis ke 7.000. Jadi menyelesaikan Sahih Bukhari, beliau itu sholat sunnah selama sebanyak 14.000 rakaat. 14.000 rakaat beliau sholat sunnah untuk menyelesaikan Sahih Bukhari. Begitu para ulama kita mencontohkan bagaimana harusnya belajar itu bergandengan dengan ibadah. Bagaimana belajar itu harus sejalan dengan yaumiyah kita, amal yaumiyah kita, amal yaumiyah kita. Jadi nggak boleh juga kita belajar terus tapi nggak mau ibadah. Itu adalah bentuk kesombongan. Kita ngerasa, saya pasti bisa tuh jadi pinter tanpa harus sholat.
Nah, itu berarti kita sombong, merasa diri pasti bisa belajar tanpa bantuan Allah. Atau sebaliknya, kurang tepat juga kalau kita ibadah terus, tapi nggak mau belajar, ngarepnya pintar. Saya sholat sunnah aja deh, saya sholat tahajud aja deh, pasti nanti jadi pinter. Saya doa aja banyak-banyak biar dipinterin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga kurang tepat, karena kita juga perlu ikhtiar. Ikhtiarnya adalah belajar. Jadi antum itu, adik-adik sekalian ini harus bisa menyeimbangkan antara belajar dengan ibadah. Belajarnya jalan, ibadahnya jalan. Matematikanya jalan, ngajinya juga jalan. Bahasa Inggrisnya jalan, tahfiznya juga jalan. Kayak gitu. Pelajaran olahraganya, misalkan kalau ada di tengah pandemi kayak gini, itu tetap jalan, tapi puasa sunnahnya juga tetap jalan. Kayak gitu. Itu adalah beberapa tips yang bisa saya share. Meskipun saya juga masih bermasalah, misalkan di manajemen waktu, kadang niat masih suka ini, kadang masih lemes. Nggak apa-apa, itu sangat hal yang manusiawi. Um, iman itu kata Rasulullah tuh naik turun. Jadi kadang naik, kadang turun. Kadang kita belajar tuh semangat betul. Rajin betul ibadahnya rajin, belajarnya rajin. Tapi kadang-kadang kita males juga. Itu sesuatu hal yang sangat biasa. Nah, yang perlu antum lakukan adalah mengembalikan semangat itu. Jadi kalau lagi lemes, antum nggak apa-apa tuh. Antum teleponin ustaz antum. Misalkan ini ada Fahad Far'i misalkan. Fahad Far'i ini tiba-tiba ngerasa lemes banget gitu. Ngerasa males, apa-apa males, belajar males, dan lain-lain. Nggak apa-apa tuh antum telepon Ustaz Zakaria misalkan, atau antum telepon Ustaz Fitrah, atau siapapun yang ada di SMA Itu Anak Soleh, antum curhat tuh sama ustaznya, Ustaz, saya nih kok lemes nih beberapa hari ini, tolong kasih nasihat. Nanti tuh disemangatin tuh sama Ustaz Fitrah. Siapa tahu nanti Ustaz Fitrah neraktir gitu ya. Ayo antum kalau mau semangat belajar, saya traktir misalkan. Traktirnya PS5 misalkan. Enggak apa-apa. Fahad Far'i. Oh, Fahad Far'i itu Ustaz apa? Nah, ini nggak tahu. Soalnya kan cuma nama doang, nggak ada foto. Apanya? Ternyata Fahad Far'i ini Ustaz. Apa Ustaz? Misalkan yang lain ya. Antum kalau ada santri yang lemes, nggak apa-apa. Antum telepon Ustaznya. Antum curhat-curhat. Nah, telepon Ustaz Sisman misalkan. Ustaz Sisman, saya lagi lemes nih. Tolong semangatin. Yuk, siapa tahu nanti antum Ustaz Sisman nih karena baik gitu ya. Ayo, kalau antum, pokoknya kalau antum bisa ranking 1, saya kasih hadiah umroh misalkan. Siapa tahu antum jadi termotivasi lagi untuk belajar. Atau nggak dikasih hadiah umroh, saya kasih antum motor misalkan. Tapi antum harus semangat ya, kita nggak tahu. Atau mungkin karena Ustaz Sisman lagi lagi kesulitan, antum kalau lagi semangat, saya traktir bakso 1 mangkok misalkan. Itu juga bentuk motivasi. Jadi asatis antum, ustazah antum itu hadir di SIT Anak Soleh itu bukan cuma buat ngajar, enggak. Tapi buat menunggu antum datang ke mereka. Jadi kalau antum lagi lemes-lemesan tuh, lagi nggak ada motivasi buat belajar, lagi males-malesan, antum teleponin tuh satu-satu. Tagih tuh, Ustaz Isman, kemarin kata Ustaz Zurhal gitu, saya harus nelpon antum. Nggak apa-apa, Ustaz Isman pasti senang banget tuh ditelepon. Kayak gitu ya. Itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan, karena kata Ustaz Mamduh tuh ada sesi diskusi, kemudian nanti ada pengumuman BPI dari Ustaz Fitrah. Jadi untuk sesi pertama, sesi hewan, dengan tema kemerdekaan dan hijrah, semoga ada yang bisa diambil sebagai pelajaran. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan karena saya juga belajar ya. Masya Allah. Itu saja dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kakak Juju yang telah memberikan materi yang luar biasa tentunya tentang kemerdekaan dan hijrah ya. Yang tentunya untuk sesi selanjutnya silakan bagi Ananda yang mau bertanya sebelum kita ini ke acara selanjutnya. Mungkin mau dengar cerita dan sebagainya silakan ditanyakan. Bagaimana tips dan sebagainya, motivasi yang lebih silakan ditanyakan ya. Ya silakan di ancungkan tangan ya. Yang ingin bertanya silakan ancungkan tangan. Ya silakan bisa diaktifkan videonya ya. Ya yang ingin bertanya silakan angkat tangan ya.
Atau bisa disampaikan di kolom komentar, ya. Ada? Ya, dari Ananda, silakan dari kelas 7 maupun dari kelas 9. Yang ingin ditanyakan terkait dengan materi ataupun di luar ya, yang sesuai dengan materi. Ya. Atau menanyakan terkait dengan gimana kehidupan di Turki misalkan. Pengen ke sana kapan-kapan. Gimana tipsnya sehingga bisa sampai ke Turki dan sebagainya. Ah, bisa, silakan. Ya, silakan diangkat tangannya untuk menanyakan. Ada? Sepertinya sudah jelas semua. Atau pada masih ini? Perlu dibangunkan kembali? Ah, ini ada dari Milbana ini. Kak Jeje. Gimana caranya ya? Ini sudah ada pertanyaan nih dari Milbana. Gimana caranya menghilangkan rasa malas saat belajar? Nah, ini dengan kondisi yang luar biasa. Silakan Kak Jeje. Nah, ini pertanyaannya sulit juga nih ya. Karena Rasa malas. malas itu perlu adik-adik ketahui bahwa malas itu nggak kenal umur ya. Nggak kenal umur. Jadi mau umur berapapun itu malas itu pasti datang. Bahkan kadang seorang ustaz itu bisa malas, bisa. Semua manusia itu punya potensi, punya peluang buat males pada hal-hal tertentu. Kadang kita males mandi, belajar, ada yang males makan, macam-macam. Nah, yang paling sering dialami oleh, salah satu yang paling sering dialami oleh santri, oleh siswa, itu adalah malas belajar. Nah, gimana cara ngilangin malas belajar? Yang pertama, satu, antum cari tahu dulu, antum itu malas belajarnya karena apa? Biasanya kalau orang malas belajar itu pasti ada alasannya. Pasti ada alasannya. Misalkan dia malas belajar itu karena jadwal kelasnya terlalu pagi, misalkan. Jadi masih ngantuk, udah disuruh belajar. Atau dia malas belajarnya itu karena, saya malas belajar karena pelajarannya susah, nggak ngerti gitu. Jadi karena nggak ngerti-ngerti jadi males ngikutin. Ada. Ada yang males belajarnya karena apa misalnya, nggak punya HP misalkan ya, atau HP-nya layarnya retak-retak gitu. Layarnya retak-retak, jadi kalau ngedengerin penjelasannya Ustaz Zakaria kalau lagi di kelas tuh kurang jelas gitu. Jadi alasan males itu macam-macam. Nah, cara pertama untuk ngilangin males itu antum cari tahu dulu. Antum tuh alasan malesnya itu apa? Apakah karena jadwal belajarnya, ataukah karena materinya susah jadi nggak ngerti-ngerti, atau karena fasilitasnya. Nah, antum cari tahu itu dulu. Nah, baru setelahnya antum coba untuk menghilangkan masalahnya. Kalau masalahnya misalkan karena pelajarannya terlalu sulit, nah, antum konsultasikan sama ustaznya, bilangin baik-baik, Ustaz, saya ini nggak ngerti-ngerti pelajarannya, jadi saya agak males belajar karena nggak ngerti-ngerti, tolong dong gimana. Nah, nanti ustaz antum akan melakukan sesuatu, misalkan ustaz antum akan ngejelasin ulang dengan kalimat yang lebih sederhana, sampai antum ngerti misalkan. Nah, kalau nanti antum sudah ngerti, maka antum pasti akan berhenti males. Yang kedua, misalkan kalau antum malasnya karena jadwalnya kebagian, masih ngantuk misalkan. Nah, antum tuh ngomongin juga sama ustaznya. Ustaz, kayak gini nih, kayak gini. Saya itu kelasnya mulainya jam 5 subuh, Ustaz. Saya baru bangun, baru selesai sholat subuh. Masih males, Ustaz. Nah, itu antum komunikasikan sama ustaznya. Nanti ustaznya itu akan nyari jalan keluar.
Nah, jadi kalau masalahnya sudah terselesaikan, malasnya itu insya Allah hilang. Adapun kalau antum nggak tahu, saya nggak tahu tuh, Ustaz, masalahnya apa? Intinya saya malas deh, pokoknya belajar itu pokoknya malas aja gitu. Nah, di situ kata ulama itu, malas itu datangnya dari syaitan. Malas itu datangnya dari syaitan. Dan malas itu cenderung identik dengan dosa dan maksiat. Jadi kalau makin sering kita melakukan sebuah dosa, maka rasa malas itu akan makin banyak dan bertumpuk. Jadi caranya menghilangkan malas itu adalah salah satunya selain yang tadi ya, selain komunikasi dengan ustaz, selain berusaha menyelesaikan masalahnya, juga dengan memperbanyak istighfar. Karena malas itu datangnya dari akumulasi dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau banyak dosa yang kita lakukan, malas itu pasti makin banyak gitu. Karena malas itu kan godaan setan ya. Nah, godaan setan itu makin kuat kalau kita makin banyak ngelakuin dosa. Jadi kalau mau ngehilangin malas, caranya adalah dengan banyak-banyak bertaubat dan banyak-banyak istighfar. Kalau antum merasa malas gitu, terus nggak tahu kenapa tiba-tiba malas, pokoknya malas deh. Nah, di situ tuh antum harus introspeksi diri. Oh, mungkin saya ini banyak berbuat salah, makanya harus banyak-banyakin istighfar. Istighfar terus, nanti insya Allah sambil berdoa sama Allah, ya Allah, hilangin dong rasa malas saya. Nanti kalau antum tulus doanya, istighfarnya banyak, doanya tulus kepada Allah, nanti pasti malasnya dihilangin tuh sama Allah. Nanti diangkat hilangnya. Tahu-tahu tiba-tiba aja jadi rajin. Tiba-tiba aja malesnya hilang. Kayak gitu. Ustaz Zakaria. Ya, gimana Nanda? Ada pencerahan? Ya. Nah, ada tanggapan dari Melvana dulu. Nah, kalau tidak ada, ini ada pertanyaan kedua nih. Mudah-mudahan itu jelas ya, terkait dengan bagaimana kita mencari tahu dulu alasan kita untuk kenapa kita bisa malas ya. Nah, nanti juga berbarengan dengan tingkat ibadah kita, insya Allah ya. Ya, kemudian ini ada pertanyaan kedua dari Lalu Ridho ya, terkait dengan cara menghafal ya, cara cepat menghafal bagaimana Ustaz? Nih. Nah, cara cepat menghafal. Ya, dulu saya, terima kasih pertanyaannya, bagus banget. Bagaimana cara menghafal, cara cepat menghafal. Jadi menghafal itu adalah salah satu metode belajar paling bagus. Jadi dulu ketika awal-awal tahun 2000-an, cara menghafal itu banyak dikritik sama ahli pendidikan. Katanya nggak boleh menghafal, lebih baik memahami, karena menghafal itu nggak bagus. Padahal pendidikan modern, yang saya tahu ya, karena saya dulu orang pendidikan, justru menghafal itu adalah teknik belajar yang paling bagus. Itu dicontohkan oleh sahabat, dicontohkan oleh ulama-ulama besar dulu, mereka tuh belajarnya dengan cara menghafal. Nah, bagaimana cara paling bagus untuk menghafal, itu tergantung. Tidak ada cara paling bagus untuk menghafal, satu cara tuh nggak ada. Karena cara menghafal tuh ada banyak. Dan itu yang perlu antum, adik-adik sekalian cari tahu. Masing-masing orang, cara menghafalnya itu beda-beda. Ada yang menghafalnya itu dengan banyak-banyakin baca, dibaca berulang kali. Habis sholat zuhur dibaca 5 halaman, habis sholat asar dibaca lagi, baca lagi, baca lagi. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang menghafalnya itu harus di tempat yang sepi banget, nggak boleh ada suara. Jadi kamarnya tuh dikunci, terus TV dimatiin, radio dimatiin, sepi banget. Misalkan, baru bisa ngafal. Ada yang kayak gitu. Baru ketika baca, baru bisa hafal. Ada juga orang yang bisa menghafal itu ketika di tempat rame. Ada yang kayak gitu. Saya adalah tipikal orang yang lebih bisa menghafal kalau di tempat rame. Misalkan lagi ngumpul sama teman-teman, nah di situ sambil baca buku, ada yang bisa lebih cepat hafalnya. Ada juga tipe orang yang lebih cepat menghafal dengan nggak membaca, tapi ngedengerin. Misalkan ada buku yang mau dihafal, misalkan pelajaran bahasa Indonesia atau pelajaran IPA misalkan tentang sistem ekskresi misalkan ya, sistem pembuangan. Pengen cepat menghafal bab itu misalkan. Maka ada orang yang nggak bisa dengan baca. Saya mau baca berapa kali pun Ustaz nggak hafal-hafal. Maka ada orang-orang yang istilahnya audio.
Jadi mereka itu lebih condong kepada kemampuan audio. Mereka itu menghafalnya dengan cara mendengarkan. Caranya misalkan kalau mau menghafal Al-Quran, mereka itu mendengarkan murotal. Jadi dengan dengerin rekaman surah Maryam misalkan, mulai dari Kaf Haya Ain Shad dan seterusnya, didengerin, itu baru bisa hafal. Dulu di salah satu pondok tahfiz ya di Lombok Barat, ada seorang santri yang uh, itu program 2 tahun ya. Program 2 tahun itu ditargetkan santri ini, beberapa santri itu harus hafal Al-Quran dalam waktu 2 tahun. Mungkin. Tapi di antara teman-temannya, ada satu orang santri yang nggak hafal-hafal. Nggak hafal-hafal, nggak tahu. Padahal dia rajin betul. Dia baca terus, dia berusaha menghafalkan, tapi ketinggalan terus dengan teman-teman yang lain. Ketinggalan terus. Akhirnya sama ustaznya dicari tahu, kenapa anak ini kok ketinggalan terus padahal rajin. Ternyata dia cara menghafalnya yang tidak sesuai. Dia ternyata orang yang lebih mudah hafal dengan audio. Habis ketahuan begitu, ustaznya itu ngasih murotal, dikasih rekaman, disuruh dengerin. Ternyata justru dalam waktu 2 tahun itu dia jadi salah satu yang paling cepat menyelesaikan hafalan Al-Quran. Nah, jadi antum itu perlu tahu eh, tipe adik-adik itu yang mana. Tipe adik-adik itu yang mana? Apakah tipe yang bisa menghafal kalau lagi kondisi sepi, atau bisa menghafal kalau dengan membaca sering-sering, atau bisa menghafal dengan uh, mendengarkan. Nah, itu cari tahu dulu. Nah, kalau udah ketahuan tipe yang mana, nah, usahakan kondisikan belajarnya kayak gitu. Misalkan lebih bisa konsentrasi belajar kalau lagi sepi, maka komunikasikan tuh sama Abi sama Umi. Umi, saya mau mulai hafal Al-Quran nih, cuman saya nggak bisa kalau ada suara. Nanti TV-nya dimatiin ya. Pasti seneng orang tuanya, pasti dimatiin. Nah, jangan kebalikan. Ternyata kita bisanya belajarnya kalau kondisi sepi, malah kita belajarnya tuh sambil nonton TV, sambil dengerin musik misalkan, itu justru malah mengganggu. Tapi ya kayak tadi, ada juga orang yang bisa konsentrasi, bisa justru lebih cepat menghafal, bisa lebih suka belajar kalau sambil dengerin murotal, sambil dengerin TV, misalkan ada yang kayak gitu. Nah, jadi adik-adik silahkan cari style masing-masing, cari gaya masing-masing. Kalau memang menghafalnya bisa dengan audio, misalkan mau menghafal Al-Quran, dengan aja murotal nggak apa-apa. Kalau menghafalnya bisa lebih cepat dengan cara, bisa menghafalnya dengan cara audio, terus mau menghafal konsep biologi, rekam aja tuh suara Ustaz Zakaria, misalkan rekam. Suruh guru IPA-nya, misalkan Ustaz IPA-nya, siapa yang ngajarin IPA, suruh rekam, nanti antum dengerin tuh pakai headset. Atau antum buka YouTube, misalkan materi apa, materi IPA kelas 1 SMP tentang penelitian ilmiah, misalkan di awal-awal bab 1 tuh kan ada. Atau tentang alat ukur, misalkan kalau nggak salah. Atau penggunaan mikroskop, itu antum dengarkan di YouTube, itu insya Allah lebih bisa memudahkan antum dalam hal menghafal. Jadi menghafal itu ada banyak banget cara, dan saya nggak bisa bilang ini satu cara terbaik, nggak bisa. Karena masing-masing orang itu punya caranya masing-masing. Kecuali ada beberapa orang yang memang Allah spesialkan. Ada, misalkan kayak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu beliau sekali lihat itu langsung hafal, sekali dengar langsung hafal. Nah, ada orang-orang yang soleh kayak gitu. Nah, bagi kita yang biasa-biasa, nah kita perlu mencari bagaimana sih metode menghafal yang paling sesuai sama kita. Apakah kita nyamannya di tempat sepi, atau apakah kita nyamannya sambil denger TV, atau kita nyamannya sambil denger murotal, atau kita nyamannya justru dengan ngedengerin, nggak baca, nggak suka baca, tapi sukanya nggak dengerin. Nah, itu beda-beda. Silahkan dicari style masing-masing. Setelah ketahuan style belajar masing-masing, dikondisikan situasi belajarnya. Kayak gitu. Saya balikin ke moderator.